Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanti Ramawati dari kelas 12 TKJ 2 SMK Plus Al Hasanah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Komdat atau komunikasi data. Pengertian komunikasi data terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, menurut bahasa. Komunikasi merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris communication, sedangkan kata communication sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Latin communis, yang berarti menjadi milik bersama atau berbagi, sedangkan data berasal dari sebuah kata datum. Datum sendiri memiliki arti materi atau kumpulan fakta yang digunakan untuk kegiatan analisa, sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi data menurut bahasa merupakan pembagian materi atau kumpulan fakta. Sedangkan menurut istilah, komunikasi data dalam jaringan merupakan sebuah pertukaran data antara dua perangkat yang perpindahannya melalui media transmisi tertentu. Media transmisi yang dapat digunakan sebagai media pertukaran salah satunya adalah kabel. Adapun karakteristik komunikasi data. Karakteristik pertama yakni pengiriman. Hal ini terlihat dari sistem yang harus mentransfer data ke tujuan yang telah ditentukan. Kemudian data tersebut harus diterima oleh perangkat. Karakteristik kedua adalah akurasi. Pada karakteristik ini, sistem harus memberikan data yang akurat. Kemudian data tersebut akan diubah ke dalam transmisi. Yang ketiga, ketepatan waktu. Piranti perangkat harus mengirimkan data akurat pada waktu yang tepat. Apabila waktu pengiriman terlambat, maka data tidak akan berguna. Hal semacam ini dapat disebut juga dengan pengiriman transmisi real time. Yang keempat, jitter merupakan karakteristik komunikasi data yang mengarah pada variasi waktu kedatangan data tersendiri. Lebih tepatnya mengacu pada keterlambatan yang tidak merata sehingga akan menyebabkan kualitas data yang dihasilkan akan berbeda. Adapun komponen-komponen komunikasi data. Yang pertama, source. Source yaitu sumber yang membangkitkan data atau informasi yang akan dikirimkan. Sumber dalam hal ini dapat berupa alat input pada perangkat alat komputer atau laptop. Yang kedua, transmitter atau disebut juga dengan pengirim merupakan sebuah alat yang berguna untuk memproses data-data yang berasal dari komponen pertama, yaitu sumber atau disalurkan ke sistem transmisi. Yang ketiga, sistem transmisi. Sistem transmisi merupakan sebuah jalur transmisi tunggal atau jalur kompleks yang menghubungkan dua sistem, yakni sumber dan tujuan. Secara fisik, alat ini dapat berupa media wireline atau media wireless. Adapun yang keempat, receiver. Komponen receiver atau penerima merupakan alat yang digunakan untuk menerima sinyal atau sistem transmisi dan memproses segala informasi atau data yang diperoleh oleh perangkat tujuan. Dalam bentuk fisiknya, alat ini dapat berupa komputer personal atau berfungsi secara umum. Yang kelima, destination. Komponen terakhir adalah destination atau tujuan. Komponen ini merupakan komponen yang menangkap informasi atau data yang dihasilkan oleh penerima. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi data terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, offline communication system dan online communication system. Offline communication system, bentuk komunikasi data ini merupakan sebuah sistem pengiriman data yang menggunakan fasilitas telekomunikasi sebagai medianya, kemudian meneruskan data ke sumber pengolahan data. Adapun online communication system, bentuk komunikasi data ini merupakan sebuah sistem pengiriman data yang dikirimkan melalui terminal komputer dan dapat langsung diproses oleh komputer tersebut pada saat Anda membutuhkannya. Selanjutnya ada macam-macam komunikasi data. Yang pertama, komunikasi data melalui infrastruktur terestrial. Komunikasi data jenis ini merupakan pertukaran data yang menggunakan jaringan kabel atau netkabel sebagai media transmisinya. Komunikasi data jenis ini menjadi jenis komunikasi data yang membutuhkan banyak biaya pada saat infrastrukturnya. Yang kedua, komunikasi data melalui satelit. Komunikasi data melalui satelit merupakan pertukaran data yang menggunakan satelit sebagai media transmisi atau sebagai jalan datanya, sehingga jangkauan data akan lebih luas dan tidak memakai biaya yang banyak karena biaya transfernya lebih murah. Yang terakhir adalah fungsi dan tujuan komunikasi data.
Untuk fungsinya untuk menyingkat waktu pengiriman data dalam jumlah besar tanpa suatu kesalahan, dan tujuannya dapat digunakan sebagai komunikasi bagi orang yang memiliki lokasi geografis yang berbeda atau berjauhan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan thank you for watching guys. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.